Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwwata illa billah ma ba'du. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya. Kita bisa berkumpul dalam rangka thalabul ilmi, dalam rangka menimba ilmu atas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat dan umatnya hingga akhir zaman nanti. Tak lupa kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa diberikan kemudahan dalam belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dini. Baik, kali ini kita membahas sebuah buku yang berjudul Taman Orang Jatuh Cinta ya. Kita lihat cover yang dicetak, itu cetakan yang keempat, Taman Orang Jatuh Cinta. Dan buku ini ditujukan bagi siapapun yang ingin memperbaiki cinta karena Allah Subhanahu wa taala, baik yang sebelum menikah ya, ataupun yang menjelang menikah, ataupun yang setelah menikah, ataupun yang sudah lama menikah. Kemudian rujukan utama dari buku yang kami buat adalah kitab karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, yaitu Rodatul Muhibbin ya, ala Nuzhatil Mustaqim, Taman Orang Jatuh Cinta dan yang Memendam Rindu. Baik. Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Di dalam buku ini kami jadikan 6 bab ya. Ada 6 bab. Kita lihat di bagian daftar isi. Ada bab apa saja? Yang pertama, bab mengenai kata mutiara tentang cinta ya. Adapun bab yang kedua membahas mengenai kisah pengorbanan cinta Abdurrahman bin Auf ya, seorang sahabat Nabi yang mulia. Dan bab yang ketiga, dampak-dampak penyimpangan cinta, bahwasanya cinta, ada jenis cinta yang bisa membawa derita. Dengan kita mengetahui larangannya, maka harapannya seorang hamba bisa terhindar dari penyimpangan cinta. Yang keempat, membahas mengenai hakikat cinta sejati, yaitu dengan judul Maafkan Aku Telah Menduakanmu. Jadi sebenarnya buku ini banyak sekali membahas mengenai tauhid ya, mengenai penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan ketaatan kepada Rasulnya ya. Sehingga pada asalnya dasar dari buku ini adalah membahas mengenai keyakinan seorang hamba, cinta seorang hamba kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian yang kelima, teladanku membahas mengenai 5 syarat ya. 5 syarat seorang penuntut ilmu itu dikatakan sukses ketika ya seseorang itu bisa menjalankan 5 wasiat yang disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Baik, kemudian yang bab yang keenam tentang prahara rumah tangga, bahwasanya kau bukan bidadari dan aku pun bukan malaikat. Nanti ini lebih spesifik bagi yang sudah berumah tangga. Langsung kita masuk ke pembahasan bab yang pertama, Taman Orang Jatuh Cinta. Nah, kitab Rodatul Muhibbin wa Nuzhatul Mustaqin yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah adalah salah satu karya monumental beliau yang membedah hakikat cinta baik dari sisi tinjauan psikologis, syariat, ataupun filosofisnya, sangat mendalam. Dan kitab ini menjadi salah satu rujukan yang utama bagi kami, rujukan paling komprehensif, paling menyeluruh lengkap, yang membahas terkait hakikat cinta, mulai dari definisi, tingkatan, hingga obat bagi cinta yang terlarang. Oleh karenanya kami pun mengutip kata-kata mutiara ini begitu indahnya bukan karena keindahan bahasa kami,
tapi kami mengutipnya apa adanya dari kutipan yang terdapat di dalam kitab Raudatul Muhibbin wa Nuzhatul Mustaqin karya Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ya, langsung kita masuk kata mutiara yang pertama, Taman Cinta 1. Ya. Kita baca di sini fawada'u lahu qariban min sittina isman al-mahabbatu wal jununu wa ta'abbudu. Tahukah kamu ada hampir 60 istilah Arab yang terkandung makna cinta di dalamnya? Di antaranya yang pertama adalah al-mahabbah. Mahabbah itu artinya kasih sayang. Yang kedua junun artinya gila karena dimabuk cinta. Yang ketiga adalah ta'abbud yaitu penghambaan, bentuk puncak cinta dan ketundukan. Maka penjelasannya Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah yang menjelaskan bahwa banyaknya nama untuk sesuatu menunjukkan kemuliaan atau pentingnya hal tersebut. Dalam bahasa Arab, cinta memiliki hampir 60 nama. Kita lihat di sini hanya sampel ada 3. 60 nama yang masing-masing mewakili kondisi hati yang berbeda-beda saat merasakannya. Menunjukkan begitu kayanya bahasa Arab. Kalau di Indonesia mungkin kita sangat terbatas kosakata ya. Adapun di bangsa Arab itu bisa puluhan juta kosakata atau mufradat, ataupun di dalam bahasa Indonesia ini hanya terbatas ya kosakatanya. Baik, kemudian taman cinta yang kedua kita ringkas saja poin per poinnya, membahas mengenai ya bahwasanya cinta berasal dari kata al-habab. Kita baca teks Arabnya, ma'khudatun minal habab wa huwa ma ya'lul ma'a inda mataris syadid. Ya. Satu di antara makna cinta diambil dari istilah al-habab, yaitu air yang meluap setelah turun hujan yang lebat. Karena memang cinta itu adalah luapan hati dan gejolaknya yang membara saat dirundung keinginan untuk bertemu pujaan hati. Jadi cinta juga bisa berupa luapan, ya, yaitu al-habab. Nah, maka penjelasannya secara etimologi ya istilahnya itu. Salah satu akar kata cinta berhubungan dengan gelembung air. Jadi kayak luapan air ya. Luapan air yang bergejolak dan biasanya muncul saat hujan lebat. Nah, gelembung-gelembung air itu ya. Ini menggambarkan bahwa cinta adalah luapan perasaan yang tidak bisa lagi dibendung oleh hati. Seperti air yang meluap. Bagaimana kisah para sahabat, ya, Abu Bakar begitu cinta kepada Nabi kita Muhammad SAW, sehingga dengan bukti apa beliau mencintai Nabi? Dengan perjuangan. Dengan mengikuti Nabi saat hijrah. Yang mendampingi beliau tanpa imbalan, tanpa pamrih. Mendampingi beliau kemanapun Nabi SAW, ya, berdakwah. Ini bentuk luapan hati yang tidak bisa dibendung. Itu poin kedua. Sekarang kita masuk poin yang ketiga. Taman cinta yang ketiga. Kita baca teks Arabnya. Al-hubbu alladhi huwa ina'un wasi'un. Wa kadzalika qalbul muhibbi laisa fihi sa'atun li ghairi mahbubihi. Ya, tahukah kamu satu di antara makna cinta diambil dari istilah al-ina'u. Al-ina kita tahu kalau kita cek di kamus bahasa Arabnya, yaitu sebuah wadah ya. Wadah besar yang berisi makanan, berisi minuman untuk mencampur sesuatu supaya muatnya banyak. Nah, intinya wadah ya. Apa maksudnya? Apa hubungan cinta dengan wadah? Maka Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan, mengibaratkan cinta seperti wadah yang luas, wadah yang besar. Namun keunikan wadah cinta ini adalah sifatnya yang eksklusif. Nah, artinya apa? Jika hati sudah dipenuhi dengan oleh cinta kepada seseorang, maka tidak ada lagi ruang yang tersisa untuk mencintai yang lain dengan kadar yang sama. Itu uniknya. Jadi ada eksklusivitasnya. Contoh misalnya tidak jauh-jauh ya. Misalnya kita punya anak, ya. Kita punya anak 2. Itu nggak mungkin cintanya sama. Pasti yang satu kurang, yang satu lebih. Dan itu tidak bisa dihindari. Ya, karena cinta itu berupa wadah. Ya.
Wadah yang kalau sudah terisi nggak bisa disamakan kadarnya dengan kecintaan kepada yang lain. Maka ketika cinta kita sudah eh, fix karena Allah ya, mencintai Allah tidak dengan yang lainnya, maka semestinya tidak ada lagi di hati kekhawatiran, tidak ada lagi cinta kepada selain Allah, kepada Tuhan-Tuhan selain Allah. Jika dikaitkan dengan cinta kepada Allah. Begitupun kepada Rasulullah SAW sebagai teladan utama, maka tidak ada lagi keteladanan lain yang lebih besar kecuali keteladanan Rasulullah SAW. Lanjut yang keempat, taman cinta yang keempat, cinta itu dikatakan al-hudud ya, menjaga batas. Kita baca teks Arabnya. Hiya hifzul hududi falaysa bisadiki manidda'a mahabbatan atau mahabbataman lam yahfazu hududahu. Tahukah kamu, satu di antara makna cinta adalah al-hudud, yaitu menjaga batas. Nah, diingat-ingat, cinta itu apa? Al-hudud, menjaga batas. Sehingga tidaklah benar seseorang yang mengaku mencintai pujaan hati. Pujaan hati tidak harus manusia ya. Bisa itu Allah, bisa itu Rasulullah, ya, bisa itu pasangan hidup atau target pasangan bagi yang belum menikah ya. Maka semestinya justru tidak melanggar batasan syariat ilahi. Ya, jika kita mengaku cinta kepada sesuatu, maka harus dijaga batas-batasnya. Itu konsekuensi karena cinta bermakna al-hudud. Penjelasannya dari Ibnu Qayyim bahwasanya cinta sejati menurut beliau adalah kepatuhan, patuh ya. Beliau menekankan bahwa cinta bukan sekedar klaim secara lisan. Jika seseorang mengaku mencintai Allah misalnya, atau seseorang misalnya, namun ia terus melanggar aturan, melanggar batasan syariat yang ditetapkan ya oleh yang dicintainya, misalnya kita cinta kepada Allah tapi kita sering melanggar syariat Allah. Kita cinta Rasulullah tapi kita sering melanggar ajaran Rasulullah. Maka cintanya dianggap dusta, ya, bohong. Ada nggak dalilnya? Tentu ada. Sebutkan dalam surat Ali Imran ayat 31 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbillah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Wahai Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Ini konsekuensi. Kalau ngaku cinta, ikut. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa. Ini jelas ya. Jadi cinta itu menjaga batas. Yang kelima, taman cinta yang kelima adalah cinta itu diibaratkan sesuatu yang menutup akal atau junun atau gila ya. Kita baca teks Arabnya, wal hubbu al mufritu yasturul aqla fala ya'kilul muhibbu ma yanfa'uhu wa yadurruhu. Tahukah kamu, satu di antara makna cinta terkandung dalam istilah junun, artinya gila. Nah, apa hubungannya cinta dengan gila? Oleh karena itu, cinta yang menggelora dan berlebih-lebihan dapat menutup akal. Nah, itu ya, itu ilatnya. Itu alasannya. Ya, cinta kaitannya dengan gila karena cinta itu kalau berlebihan apa? Bisa menutup akal. Sehingga orang-orang yang sedang dimabuk cinta, dia tidak akan dapat berpikir secara sehat. Kita lihat penjelasan dari Imam Ibnu Qayyim. Beliau mengatakan inilah sisi bahaya dari cinta yang berlebihan. Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa cinta yang melewati batas bisa berfungsi seperti tabir yang menutup akal sehat. Sehingga orang yang dimabuk cinta itu tidak lagi mampu membedakan mana yang bermanfaat dan mana yang mencelakai dirinya. Nah, ada nggak dalilnya? Kita lihat ya, dalilnya disebutkan di dalam sebuah hadis Nabi SAW, di antaranya dalam eh, hadis yang berbunyi dalam riwayat Abu Daud dan Ahmad, hadis ini sahih, hubbuka syai'a yu'mi wa yusimmu. Ini hadis ya, hadisnya sahih. Hubbuka asyai'a yu'mi wa yusimmu. Cintamu kepada sesuatu itu bisa membuatmu apa? Buta dan tuli. Nah, inilah kata Ibnu Qayyim,
fenomena orang yang dimabuk cinta hingga dia tidak bisa melihat aib pasangannya atau dia tidak bisa melihat bahwasanya perbuatannya melanggar syariat. Saking tertutup ya, buta. Nah, ini nama orang dimabuk cinta. Lanjut yang keenam. Yang keenam, taman cinta keenam, nanti ketujuh juga satu konteks yang sama sebenarnya. Kita baca dua-duanya ya, teks Arabnya dulu, mengenai penghambaan. Cinta adalah penghambaan. Teks yang keenam ya. Wa huwa ghayatul hubbi bi ghayatiz zulli. Apa tuh artinya? Ya. Bahwa cinta itu apa? Tahukah kamu makna cinta terkandung dalam istilah ta'abbud, yakni penghambaan. Karena memang penghambaan adalah puncak cinta dan ketundukan. Ya, bagaimana tidak seorang hamba yang mengaku cinta kepada Allah, maka dia semestinya tunduk dan patuh menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba yang mengaku cinta kepada Allah, dia akan rela meletakkan keningnya, meletakkan jidatnya, kepalanya tersungkur di tanah, di lantai. Padahal kepala adalah bagian tubuh yang mulia, yang kita tidak akan rela kita letakkan di bawah kalau itu ditujukan kepada manusia. Betul ya? Gak mungkin kepala kita taruh di lantai. Sujud misalnya kepada bos. Gak mungkin. Kita nggak akan rela. Tapi kita setiap hari 5 kali sholat 5 waktu, kita letakkan kepala kita di dalam di dasar tanah ya, yang paling rendah hanya untuk bisa menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu lihat kembali di teks ya, teks buku. Oleh karena itu cinta yang disertai penghambaan diri hanyalah untuk Allah semata. Nah, ini faedah tauhid di sini ya. Kita lanjutkan dulu poin yang ketujuh. Masih konteksnya sama tentang penghambaan. Kita baca teks Arabnya. Wa kamalul mahabbati hiyal ubudiyyah wa zullu wal khudu'u wa ta'atu lil mahbubi. Ya, kesempurnaan cinta adalah ubudiyah, penghambaan. Zul? Kerendahan atau kehinaannya sama ya. Al khudu ketundukan. At-ta'atu lil mahbub, ketaatan kepada yang dicintai. Itu artinya ya. Maka kesempurnaan cinta adalah penghambaan, ketundukan, merendahkan diri dan taat kepada zat yang dicinta. Di sini maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Itu tentang penghambaan. Apa kata Ibnu Qayyim menjelaskan teks ini? Ingat bahwasanya buku ini merupakan bab utamanya adalah ringkasan dari kitab Raudatul Muhibbin wa Nuzhatul Mustaqin karya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Beliau mengatakan tingkatan tertinggi dari cinta adalah ta'abbud, yaitu penghambaan. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menegaskan bahwa cinta yang sempurna adalah yang dibarengin dengan ketundukan totalitas ya dan rasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini secara hakiki hanya boleh ditujukan kepada Allah, tidak kepada manusia. Maka kita lihat lagi ke dalam buku ya. Inilah kebenaran yang karenanya langit dan bumi diciptakan. Baik. Ada nggak dalilnya? Tentu banyak ya. Disebutkan di surat Al-Baqarah misalnya ayat 165 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillahi walladzina amanu asyaddu hubban lillahi." Nah, di surat apa tadi? Al-Baqarah 165. Dalil adanya ubudiyah, penghambaan hanya kepada Allah. Kita artikan, wa minan nasi di antara manusia man yattakhidhu min dunillahi andadan. Ada orang yang menyembah selain Allah sebagai tandingan-tandingan. Yuhibbunahum kahubbillahi, mereka mencintainya seperti mencintai Allah. Berarti sama. Sama ya, disamakan. Ini enggak boleh. Ini perbuatan syirik. Adapun orang-orang yang beriman, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Ini terkait poin 6 dan poin 7 ya. Baik. Lanjut.
poin ke-8 dan seterusnya. Kita singkat-singkat saja karena targetnya ada 27 kata mutiara ya, yang kami coba sarikan dari kitab Raudatul Muhibbin wa Nuzhatul Mustaqin karya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Nanti bagi yang tertinggal bisa melihat rekaman yang nanti kita upload di YouTube. Ya nanti bisa diakses terbuka bagi kaum muslimin yang ingin menyimak secara tidak live ya. Berikutnya poin ke-8 ya. Poin ke-8. Nah, cinta di sini dikaitkan dengan buta dan tuli. Tadi sudah sebenarnya ya di poin ke-5 kalau nggak salah tadi ya. Teks Arabnya kita baca. Ini cocok kalau mau baca latihan baca kitab ya. Kami sengaja buat teksnya gundul supaya bagi yang sedang belajar membaca kitab ini cocok dibaca. Ya, bagi asatidzah, para ustadz atau guru yang ingin mengambil kata-kata mutiara yang berfaedah bisa dari kata-kata mutiara ini. Karena ini perkataannya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah yang beliau buat seindah mungkin namun tetap berfaedah. Nah, taib. Kita baca fa inna hubbaka asyai'a yu'mi wa yusimmu. Ya, apa tuh artinya? Tadi sudah ya. Di poin ke-5 tadi kayaknya sudah. Sungguhnya cintamu terhadap sesuatu dapat membuatmu buta dan tuli. Nah, ya. Bagaimana penjelasan Ibnu Qayyim nanti kita jelaskan. Kita baca dulu. Penyair berkata, aku tak tahu apakah pesonamu yang memang memikat atau mungkin akalku yang tak lagi ditempa. Itu kondisi orang yang sudah dibutakan, ditulikan dengan cintanya yang berlebihan. Biasanya bukan karena Allah. Kalau karena Allah nggak apa-apa ya. Berlebihan juga nggak apa-apa. Kalau kepada Allah selama tidak memudaratkan kehidupannya tidak ada masalah. Misalnya kalau sholat berlebihan sampai tidak mencari nafkah, nah ini salahnya, tidak tepat. Sholatnya berlebihan sampai seorang ibu tidak bisa ngurus anaknya, ini juga tidak tepat. Kita lihat penjelasan Imam Ibnu Qayyim mengatakan tentang poin ini. Kalimat ini merupakan hadis sebenarnya. Tadi sudah kita sampaikan ya dari Abu Daud, hadis yang sahih. Eh, Artinya kecenderungan hati yang sangat kuat kepada sesuatu akan membuat mata itu jadi buta. Mata hati terutama ya. Nanti berefek ke fisik, bisa juga ke mata fisik, ya. Jadi ketika sudah buta maka aib sang kekasih itu sudah enggak kelihatan lagi. Contohnya misalnya ada orang menyembah apa itu di negara lainnya, menyembah sapi ya. Iya kan? Kotorannya itu dianggap berkah katanya. Sampai kalau teman-teman buka YouTube di negara India yang warga penduduk yang meyakini keyakinan tersebut, mereka meletakkan kotoran sapi itu di dalam rumahnya, di pojok-pojok rumah, di depan, di bawah wastafel, di pintu toilet, ya, di pojokan kasur, itu ada kotoran-kotoran sapi. Bau nggak? Pasti bau. Kok bisa mereka tahan? Karena sudah buta, sudah terhalangi karena cinta yang salah, cinta yang menyimpang. Sudah buta, baunya sudah tidak kerasa lagi. Ya, ini contoh ya, contoh yang simpel saja. Lanjut poin ke-9 dari 27 ya, kita percepat. Berikutnya adalah al-ishku, yaitu cinta yang bermakna keterpaduan jiwa. Kita baca al-ishku imtirajur ruhi birruhi. Enak ya, bagaimana beliau membuat teks Arab yang indah. Al-ishku imtirajur ruhi birruhi. Cinta adalah keterpaduan antara jiwa dengan jiwa. Sehingga bila cinta dua insan, dua manusia telah menyatu, maka yang satu mestinya merasa derita, satu yang lain pun merasakan hal serupa. Ya, tanpa disadari, tanpa disadari. Nah, ini sebagaimana hadis Nabi SAW ini kita sering dengar ya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Al-arwahu junudun mujannadah. Fama ta'arafa minha
i'talafa wa ma tanakara minha ikhtalafa. Ruh-ruh itu bagaikan pasukan yang berkumpul, terhimpun, yang saling mengenal di antara mereka akan saling bersatu atau saling cinta. Yang kalau kita sering dengar istilahnya tubuh kita ini, tubuh kaum muslimin ini ibarat satu jasad tubuh ya. Kaum muslimin ibarat satu jasad tubuh. Kalau ada bagian tubuh yang sakit, misalnya kaki, ya, tersayat, luka, maka yang bersuara itu bukan kaki. Pasti apa? Mulut. Ya. Kaki yang luka, tangan yang ikut lemas. Ya, jadi semua merasakan. Nah, ini mestinya seperti itu, keterpaduan antara jiwa dengan jiwa. Kita melihat bagaimana kaum muslimin di Palestina, di Suriah, di Yaman, di Sudan, ya, mereka dijajah, dizolimi. Kita merasa apa? Sedih. Walaupun hanya bisa membantu dengan donasi, ya tetap kesedihan itu harus ada. Ya, sebagai bentuk apa? Keterpaduan jiwa dengan jiwa sesama muslim. Lanjut poin ke-10. Nah, ini mulai ganti bab ini ya. Kita beralih tentang pandangan mata. Baik. Kita baca teks Arabnya. Anna nazratal ula sahmun masmumun min sihami iblisa. Ya, pandangan pertama adalah sebuah panah beracun dari berbagai anak panah iblis. Ya, sudah tak diragukan lagi. Pandangan kedua justru lebih banyak kandungan racunnya. Yang pertama saja sudah beracun, apalagi yang kedua, pandangan yang ketiga, pandangan yang keempat, dan seterusnya. Lalu bagaimana mungkin dia mengobati racun dengan racun yang sama? Kadang ada orang yang bilang, sudah terlanjur lah gitu ya. Udah saya lihat lagi aja. Nah gitu. Udah terlanjur katanya. Maka justru semakin banyak racun yang dia ya timpakan ke dalam tubuhnya. Bagaimana Imam Ibnu Qayyim menjelaskan? Maka kata beliau, pandangan adalah pintu masuknya syahwat. Ibnu Qayyim mengatakan, menyebutnya sebagai anak panah beracun, ya, karena dampaknya tidak langsung membunuh, namun merusak hati secara perlahan dan menimbulkan khayalan, ya, angan-angan, ya kan? Racun itu kan tahapannya berkhayal nanti ya, berhayal, tidak sadarkan diri, mengigau, akhirnya kemudian lemas dan meninggal dunia. Maka disebutkan hal ini di dalam surat An-Nur ayat 30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum." An-Nur ayat 30. Katakanlah kepada orang laki-laki, kepada para lelaki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Kenapa laki-laki? Nah, berdasarkan tinjauan psikologis, ya laki-laki lebih besar syahwat. Laki-laki lebih besar apa? Hasratnya dibandingkan perempuan. Sehingga dalam nanti fikih ya berkaitan dengan fikih hukum laki-laki memandang wanita bukan mahramnya itu lebih ketat, lebih berat ya dibandingkan hukum perempuan memandang laki-laki yang bukan mahramnya. Beda ya, karena beda psikologisnya. Lanjut. Kemudian poin 11 masih tentang pandangan mata. Kita baca teks Arabnya. Lamma kanatil ainu ra'idan wal qalbu baghiyan wa taliban. Mata adalah penuntun, sedangkan hati adalah pendorongnya. Penyair berkata, mata yang beradu mata dalam pandangan adalah jalan kerusakan ke dalam hati. Beberapa saat terjadi peperangan, hingga berlumuran darah dan akhirnya mati. Ini beliau ibaratkan seperti peperangan gitu ya. Jadi mata yang beradu mata dalam pandangan, diadu terus berarti kan dilihat terus. Ya, memang berat bagi terutama laki-laki yang sudah balik, yang sudah dewasa untuk menahan pandangan apalagi di zaman now ya, zaman sekarang. Kita lihat ke atas salah, lihat ke bawah juga salah. Terus mau lihat kemana? Ya, baik kita lihat penjelasan Imam Ibnu Qayyim.
Kata beliau, mata bertugas mencari objek, sementara hati yang memberi instruksi untuk mengejarnya. Jadi sebenarnya masalahnya itu tergantung hati, gitu. Kalau hati kita bisa diatur, niscaya pandangan mata pun bisa diatur. Maka kata beliau, jika mata terus dibiarkan liar, maka hati akan kecapean. Hatinya capek. Akhirnya off, mati. Karena sudah terobsesi dengan sesuatu yang dihayalkan tadi, dihasratkan tadi. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, fal ainani zinahuma. Ini dua mata itu punya jatah berzina. Zinahuma nazar. Wal uzunani zinahumal istima. Jadi tubuh kita punya jatahnya untuk berzina. Kedua mata berzina dengan memandang, kedua telinga berzina dengan mendengar. Kok bisa? Ya bisa. Zina mata yang memandang berkali-kali tanpa ada kebutuhan. Kalau ada kebutuhan boleh nggak? Boleh ya. Misalnya kita eh, bayar belanja di Indomaret atau di minimarket apapun. Kasirnya lawan jenis dewasa, gitu. Mungkin nggak kita tidak memandang? Tidak mungkin ya. Pasti memandang karena kita butuh komunikasi. Namun seperlunya saja sesuai kebutuhan. Baik ya. Maka di sini sudah jelas ya poin ke-11. Lanjut saja poin ke-12. Berikutnya poin ke-12. Kita baca dulu teksnya. Ya. Poin ke-12. Lama rajulan min ahlil hawa. Faqala law sahha lidhi hawan ikhtiyarun. La khitaro ala yahwa. Apa artinya itu? Seseorang mencela temannya yang sedang jatuh cinta. Maka orang yang dicela itu berkata, ada orang mencela temannya yang sedang jatuh cinta. Maka orang yang dicela, tadi berarti temannya ya, temannya itu berkata, andai kata orang yang jatuh cinta itu boleh memilih, tentu aku tidak akan memilih untuk jatuh cinta. Artinya apa? Kita dengarkan pernyataan Imam Ibnu Qayyim ya. Penjelasannya kata beliau, seringkali cinta datang tanpa diundang. Itu sulit ditolak dan akhirnya menjebak kita. Kita sudah di tengah-tengah nih. Sudah di tengah-tengah, sudah terkepung ya. Tidak bisa dihindari misal. Maka Imam Ibnu Qayyim menekankan bahwa manusia seringkali menjadi tawanan cinta, tawanan perasaannya sendiri. Sehingga orang yang jatuh cinta terkadang merasa tidak punya pilihan. Betul ya? Yang kasus apa itu? Yang artis itu ya, artis yang di poligami, dia tidak tahu bahwa dia istri kedua. Tahu ya artisnya ya, yang sedang viral. Terus di podcast ya, dia menyatakan intinya apa katanya? Ya saya terjebak gitu ya. Katanya saya nggak tahu, saya sudah terjebak di sini ya saya jalani. Lihat bagaimana cinta itu kadang datang tidak diundang, menjebak ya. Baik. Nabi SAW bersabda mengenai hal ini, bahwasanya cinta itu kadang tidak bisa dipilih ya. Kadang menjebak kita seperti halnya jodoh. Ya, apa kita bisa milih jodoh? Hanya bisa mencari indikator pasangan terbaik, betul? Tapi untuk membawanya sampai akad dan langgeng itu murni kehendak Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang yang persiapan menikah ya, sudah berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun tapi nggak jadi. Tapi juga sama banyak pasangan ya, seorang laki-laki mencari pasangan nan jauh di sana, orang Jawa cari ke Aceh, orang Jawa cari ke NTT, tapi dapatnya ternyata jodohnya tetangganya. Nah, seperti itu contohnya. Kadang cinta itu nggak bisa dipilih. Ya, maka Nabi SAW bersabda, Allahumma
hadza qasmi fima amliku fala talumni fima tamliku wala amliku. Hadis riwayat Abu Dawud. Ya Allah, kata Nabi SAW, inilah pembagianku pada apa yang aku miliki. Maksudnya istri-istrinya. Pembagian ini, jatah berkunjung. Nabi kan istrinya banyak ya. Jadi harus bagi waktu berkunjung ke rumah istri-istrinya. Maka janganlah engkau ya Allah mencelaku atas apa yang engkau miliki dan tidak aku miliki, yaitu masalah urusan hati. Teman-teman sekalian perlu tahu bahwa Nabi SAW memang mencintai banyak istrinya. Tapi kecintaannya tidak sama kadarnya. Dan itu tidak bisa disalahkan. Kalau kita tadi ikuti dari awal, cinta itu ibarat apa tadi? Wadah ya. Eh, wadah al-ina'u, wadah yang luas. Kalau sudah terisi cintanya itu kepada seseorang saja, cinta terbesarnya, maka nggak bisa cinta besarnya itu sama besarnya dengan cinta kepada orang lain. Nggak bisa. Nabi SAW punya banyak istri. Yang paling dicintai siapa? Kadarnya nomor satu, para ulama berbeda pendapat. Antara Khadijah atau Aisyah. Namun dikasih win-win solutionnya. Apa win-win solutionnya? Khadijah dicintai karena perjuangan beliau membantu Nabi dalam harta di awal dakwah Islam dan juga memberikan anak-anak, ya kan? Adapun Aisyah dicintai karena sebagai warisan Nabi, penerus Nabi, ahli ilmu. Aisyah itu dinikahi masih muda, tujuannya kata ulama supaya banyak ilmunya, belajar terus jadi ahli hadis kan, akhirnya mengajari para murid-muridnya menjadi ulama di kalangan tabi'in. Jadi yang satu karena perjuangan dakwah, yang satu karena ilmunya. Karena ilmunya. Tapi ini masalah cinta. Lanjut poin ke 13. Kita percepat ya. Kita baca saja teksnya. Kita lihat. Berikutnya adalah mengenai puncak kenikmatan hati. Poin ke-13. Kita baca teks Arabnya. فَإِنَّهُ لَيْسَ لِلْقَلْبِ وَالرُّوحِ أَلَذُّ وَلَا أَطْيَبُ وَلَا أَحْلَى وَلَا أَنْعَمُ min mahabbatillahi wasyauqi ila liqaihi. Tak ada yang lebih nikmat, lebih lezat dan lebih manis bagi hati dan ruh selain kecintaan kepada Allah serta rindu berjumpa dengannya. Ya, maka inilah inti dari kitab ini, kata Ibnu Qayyim, menegaskan bahwa semua cinta kepada makhluk akan selalu membawa kelelahannya. Capek kalau cinta kita hanya bergantung pada makhluk. Ya enggak? Coba kita bertanya kepada diri sendiri, kalau eh, seorang istri ya, dia rajin membersihkan rumah karena hanya ingin mendapatkan cinta suaminya, maka pada akhirnya dia akan capek ketika suaminya tidak memberikan respon positif. Begitupun sebaliknya seorang suami, ketika hanya mengharapkan cinta ya dari istrinya dengan cara dia bekerja keras mencari nafkah hanya karena ingin mendapatkan cinta istri, tatkala istrinya tidak responsif, tidak menghargai, maka dia bekerja akan malas-malasan. Atau udah nggak semangat lagi sudah. Tapi ketika semua dikerjakan karena Allah, baik pasangan kita support atau tidak, ya udah terserah. Yang penting saya bekerja karena Allah, saya membersihkan rumah karena Allah, mengurus anak-anak karena Allah. Terserah apa ya respon dari pasangan, maka ini dinamakan dengan puncak kenikmatan hati dalam mencinta, gitu ya. Lanjut kemudian ya sebenarnya ada dalam hadis ini ya. Sebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari, salasun man kunna fihi wajada halawatal iman an yakuna Allahu wa rasuluhu ahabbu ilaihi mimma siwahuma. Tiga perkara yang jika ada pada diri seseorang, maka ia akan merasakan manisnya iman. Yang salah satunya adalah menjadikan Allah dan Rasul-Nya lebih ia cintai
dari selain keduanya. Poin ke-14. Berikutnya, innal hadida idza lam yusta'mal ghashiyahul as-sada hatta yufsidahu kadzalikal qalbu. As-sada'u al-qalbu ya, di dhammah. Jika besi tidak dipergunakan, besi itu akan tertutup karat lalu menjadi rusak. Begitu pula hati. Jadi topiknya tentang hati yang bisa berkarat gitu ya. Apabila hati tidak digunakan untuk mencintai Allah, tidak merindukan serta mengingatnya, tidak zikir, tidak baca Quran, tidak ikut pengajian, ya hanya kesibukan dunia saja hariannya, niscaya ia akan dikuasai kebodohan, lalu menjadi mati dan menuai kerusakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mutaffifin ayat 14, "Kalla bal rana 'ala qulubihim ma kanu yaksibun." Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan, semua yang mereka usahakan itu menutupi hati mereka sendiri. Ya. Apa penjelasan Ibnu Qayyim? Hati diciptakan untuk mencintai Allah. Jika hati tidak digunakan untuk mengingatnya, maka ia akan tumpul seperti tadi ya, seperti pisau besi misalnya. Maka bahkan bisa berkarat karena kemaksiatan. Apalagi tidak pernah bertobat. Ya, menjadi orang yang fajir, terus bergelimang dosa. Akhirnya hatinya rusak, hatinya berkarat. Nomor 15. Poin 15. Berikutnya mengenai kekuatan transformasi cinta. Wah, bahasanya keren ya. Transformasi cinta. Kita baca teksnya. Yushajji'ul jabana wa yusakhil bakhila wa yufsihu lisanal ayyi. Jadi, ahli balaghah mensifati cinta. Yang pertama, yushajji'ul jabana. Cinta itu melecut penakut menjadi pemberani. Iya, betul ya? Betul. Contohnya apa? Contohnya para sahabat ketika berperang. Ketika berperang. Siapa sih yang tidak takut berperang ya? Karena resikonya kehilangan nyawa. Tapi karena cinta kepada Allah dan Rasulnya, para sahabat jadi seorang yang sangat pemberani. Satu sahabat yang ikut perang itu bisa membunuh sampai 10 orang musuh ya. Sehingga itulah kenapa menjadi sebab kemenangan pasukan kaum muslimin. Karena keberanian. Bahkan sampai bangsa Romawi pun ketar-ketir, ketakutan ya, ketika kaum muslimin mendatangi ya kerajaan mereka ketika ada peperangan. Kaum muslimin versus Romawi ya. Yang kedua, wa yusakhil bakhil. Cinta itu mendorong orang yang kikir menjadi dermawan. Kita contoh misalnya siapa ya? Misalnya ada seorang yang dulunya pelit ya karena gila harta. Setelah hijrah ya, mendalami Islam atau bahkan masuk Islam sebelumnya non-muslim, maka dia jadi orang yang sangat dermawan. Kalau di kalangan para sahabat contohnya Abdurrahman bin Auf yang nanti kita bahas ceritanya di sesi yang kedua. Yang ketiga adalah wa yufsihu lisanal ayyi. Cinta itu memfasihkan lidah orang yang gagap. Dengan adanya cinta, maka lidah orang yang gagap jadi fasih. Ya, awalnya gagap, gugup, gemeteran karena cintanya besar ya akan sesuatu, maka dia jadi fasih lantang dalam berbicara. Baik, lanjut poin yang ke-16. Kita baca teks Arabnya, faman ahabba mahbuban ahabba hadisahu. Ya, siapa yang mencintai kekasih tentu dia akan mencintai perkataan dan ucapannya. Konsekuensinya begitu ya. Ya, jika engkau mengaku mencintaiku, yaitu Allah Ar-Rahman, mengapa kau hindari kitabku, yaitu Al-Quran? Tidakkah kau mengangan-angankan kandungannya yang penuh kenikmatan? Ya, maka Ibnu Qayyim mengatakan, bukti cinta yang jujur adalah dengan gemar, suka mendengar ucapan sang kekasih.
Kalau dikaitkan dengan ubudiyah, penghambaan, maka Allah kekasih kita, gitu ya. Kita suka mendengar lantunan Al-Quran karena itu kalamullah. Kalau kaitannya dengan Nabi Muhammad SAW, Rasulullah, kita suka mendengarkan hadis-hadis yang sahih diucapkan oleh Rasulullah SAW. Kalau kita kaitannya dengan orang tua, mencintai orang tua, kita siap mendengar ya nasihat-nasihatnya. Jika dengan pasangan, kita sabar, kita nerima ya ucapan-ucapan pasangan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 2 berkaitan dengan hal ini, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imana. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah orang yang mereka bila disebut nama Allah gemetarlah hatinya, gemetar ya. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah bertambahlah iman mereka. Itu kondisi bagaimana orang-orang yang mencintai kekasihnya dengan sebenar-benarnya. Poin ke-17. Sedikit lagi. Kita baca teks Arabnya, walidzalika tusammal mar'atu sakanan lisukunin nafsi ilaiha. Wanita juga disebut sakan, sakinah artinya ketentraman karena jiwa merasa tentram jika bersanding dengannya. Ya, kalau ada seorang atau sepasang suami istri ya tidak tentram, maka dipertanyakan dua hal. Antara suaminya tidak bisa memanfaatkan kondisi istrinya untuk bisa tenang, atau istrinya yang tidak bisa mewujudkan sosok istri yang bisa membuat tenang. Istri yang membuat tenang adalah istri yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, fasolihatu hafizatun qanitatun ya bima hafizallah. Dalam ayat yang lain disebutkan wanita yang solehah yang bisa membuat tenang itu, bisa bikin tentram hati pasangannya adalah ketika dia wanita yang solehah. Apa cirinya? Ada dua. Yang pertama, qanitat, dia taat kepada Allah. Taat, sholat 5 waktu, puasa Ramadan, mungkin juga puasa-puasa sunnah ya, mengeluarkan zakat dan seterusnya, menuntut ilmu syariat, ya, membaca Quran, ya. Adapun hafizat berkaitan dengan hubungannya dengan suaminya, menghargai suaminya, melayani suaminya, memenuhi kebutuhannya. Maka ini yang dinamakan dengan sakan, sumber sakan, ketenangan. Baik. Di surat Ar-Rum ayat 21, surat yang sering dibacakan ketika ada walimatul urus ya, dan ada acara nikahan itu apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha." Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah Allah menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu litaskunu, supaya sakinah, supaya ada ketentraman ya bagi sang suami. Poin yang ke-18 sekaligus 19 kita jadikan satu saja karena topiknya sama ya. Tanda-tanda cinta sejati. Ya. Alamatul mahabbati, tanda cinta itu apa di sini? Ada 5 ya. 1. Kasratu dzikril mahbubi. Ya, banyak mengingat orang yang dicintai. Ya, tentu ya. Pasti itu. Yang kedua, al-inqiyadu li amril mahbubi. Tunduk kepada perintah orang yang dicintai. Nurut ya, disuruh apa mau. Nah, itu contohnya. Yang ketiga, al-iqbalu ala hadisi iqbal. Memperhatikan, menerima perkataan orang yang dicintai. Yang keempat, mahabbatu ahbabil mahbubi, yaitu mencintai apapun yang dicintai kekasihnya. Ya, pasangannya suka pedas, ya kita ikut pedas makannya. Padahal awalnya tidak suka, atau sebaliknya. Yang kelima, ghairatuhu limahbubihi wa ala mahbubihi. Cemburu kepada orang yang dicintai. Ghairah itu cemburu. Itu wajar ya. Makanya Aisyah itu sangat cemburu kepada Nabi ketika ada istri-istri yang lain berusaha mencari perhatian Nabi dengan mengirim makanan ya. Itu Aisyah itu cemburu, bisa banting piringnya ya. Nah, itu hal yang wajar, hal yang wajar. Baik, poin ke-19-nya jadi satu saja.
Poin ke-19 adalah lebih kurang sama. Fa'alamatul mahabbatis shadiqah zikrul mahbubi inda ragbi warahbi. Ya, tanda cinta sejati adalah dengan menyebut orang yang dicinta tatkala senang ataupun susah. Ya, mau senang susah, maka ucapannya tetap mengingat dan mengenang, ya, terbayang seorang atau zat yang dicintainya. Jika dikaitkan dengan penyembahan, penghambaan, maka Allah Subhanahu wa taala. Jika dikaitkan dengan ya, ketaatan kepada Rasul, maka yang dibayangkan adalah Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Dikaitkan dengan pasangannya, maka suami atau istrinya. Dikaitkan dengan anak-anak atau orang tua, ya dia akan teringat anak atau orang tuanya. Tapi kemudian berikutnya poin ke-20. Kita baca teks Arabnya. Falaisa sya'nu an tuhibballaha walakinna sya'na an yuhibbakallahu. Keadaan manusia yang dicintai Allah itu lebih tinggi daripada keadaan seorang yang mencintai Allah. Artinya apa? Yang yang terpenting itu bukanlah pengakuan engkau mencintai Allah. Tidak dibutuhkan itu pengakuan, ya. Tetapi bagaimana agar engkau dicintai oleh Allah. Itu yang paling penting. Kalau sekedar mengaku semua orang bisa. Ya, kalau sekedar mengaku semua orang bisa. Sehingga dicintai oleh Allah itu lebih utama. Maka penjelasan Imam Ibnu Qayyim adalah banyak orang mengaku cinta kepada Allah, namun yang terpenting adalah apakah Allah ridho dan mencintai hamba tersebut. Nah, pengakuan cinta harus dibuktikan dengan apa? Buktinya, ittiba, ngikut ajaran Rasulullah. Itu indikator kalau mau dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya dalam surat Ali Imran ayat 31, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu." Jika kamu benar-benar mencintai Allah, kata dalam konteks ini adalah Nabi SAW mengatakan, ikutilah aku. Ikuti ajaran aku, Muhammad, Rasulullah. Niscaya Allah akan mengasihi dan mengampuni dosa-dosa. Nah, mengasihi dan mengampuni dosa, bukti bahwa Allah mencintai hamba tersebut. Baik, poin berikutnya 21 dan 22 digabung saja. Satu konteks yang sama tentang cemburu karena Allah dan menjaga kesucian. Kita baca teks Arabnya. Wal ghairatul haqqatu hiya ghairatur rasulillah. Ya, kecemburuan hakiki adalah kecemburuan para rasul karena Allah. Jadi kata Ibnu Qayyim, kata beliau, cemburu atau ghairah yang paling mulia adalah merasa tidak ridho ketika larangan Allah dilanggar. Hati kita sesak ketika melihat orang melanggar syariat. Walaupun tangan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Walaupun lisan kita belum berani menasihati misalnya. Tapi setidaknya di hati sudah merasakan itu tidak benar. Kan tingkatannya apa? Dalam mengubah eh, kesalahan orang lain menjadi perbuatan baik. Gimana tahapannya? Jika dengan tangan tidak mampu, maka dengan lisan. Jika dengan lisan tidak mampu, maka ditekankan dalam hati sebuah pengingkaran. Bahwasanya itu tidak benar. Itu ya. Contoh yang terbaik kata Imam Ibnu Qayyim adalah kisah Nabi Yusuf alaihissalam yang memilih penjara daripada jatuh ke dalam zina. Ya, meskipun godaan saat itu sangat besar, digoda seorang wanita yang punya kedudukan di kerajaan, wanita yang cantik, yang berkuasa, yang punya wewenang, dan wanita itulah yang menginginkan lebih dulu, ya, mengharapkan Nabi Yusuf alaihissalam dengan menjebaknya di dalam sebuah ruangan. Nabi SAW bersabda, Inna allaha yagharu wa ghairatullahi an ya'tiyal mu'minu, ya, ma harramallahu alaih. Hadis riwayat Bukhari Muslim katakan, sungguhnya Allah itu cemburu. Dan kecemburuan Allah adalah jika seorang mukmin melakukan segala yang diharamkan Allah atasnya. Ya, Allah aja cemburu. Apalagi kita. Ketika ada orang yang berbuat salah, lalu kita biarkan. Tentu tidak. Maka kesimpulannya kata di teks di buku, yakni karena ada yang menyekutukan contohnya, melanggar kehormatan
atau dan mendurhakai perintah Allah. Poin kedua masih konteks yang sama. Kita baca teksnya. Fa'afunillahi wa qaddimun haqqullahi. Allah kehendaki Nabi Yusuf untuk mampu menjaga kesucian dirinya. Karena ia telah mendahulukan hak Allah sebagai pembuktian cinta, ya. Padahal ada faktor pendukung zina ketika itu. Kita lihat bahwa Nabi Yusuf, eh, pertama beliau masih muda ya. Pemuda itu tadi ya kita katakan, apalagi laki-laki, itu dorongan syahwatnya atau birahinya tinggi. Dan yang kedua, beliau adalah perantau, bukan tuan rumah. Ya, artinya tidak ada yang mengawasi, tidak khawatir keluarganya tahu. Leluasa, tidak terawasi. Yang ketiga, sang wanita yang merayu lebih dulu, sehingga mestinya tidak ada beban, karena tidak perlu upaya menggoda sang wanita, tapi malah digoda. Yang keempat, wanita terpandang dan cantik menawan. Artinya semakin kuat dorongannya. Bahkan sampai-sampai dikatakan dalam tafsir, Nabi Yusuf sudah sampai titik mengiyakan gitu ya. Sudah sampai titik merespon positif karena sudah kondisi sangat kuat dorongannya. Namun akhirnya Nabi Yusuf tidak jadi melakukan karena teringat ya nasihat atau teringat sosok ayahnya. Salah satu tafsir mengatakan demikian, sehingga tidak jadi melakukan dengan teringat sosok sang ayah itu Nabi Yakub yang sejak kecil Nabi Yusuf dididik dengan benar. Yang kelima, berada di rumah wanita itu sendiri dan tertutup semua pintu sehingga situasinya aman. Apalagi zaman dulu tidak ada CCTV ya, nggak ada rekaman dan seterusnya. Tapi berikutnya poin ke-23 sedikit lagi selesai. Poin 23 sampai 25 ini tentang melawan hawa nafsu. Kita baca ya teksnya ya. Wa nafsuka akramu an umurin kasirah. Famalaka nafsun ba'daha tasta'iruha. Wa la takrabul mar'a al-haram. Fa innama halawatuhu tafni wa yabki mariruha. Penyair berkata, muliakan dirimu dalam banyak amalan. Ya, muliakan dirimu dalam banyak urusan. Sibukkan intinya gitu ya. Sibuklah, jadi orang sibuk yang positif, tapi sibuknya positif ya. Nafsu yang membawa aib jangan diturutkan. Jangan kau dekati tempat larangan. Kenikmatannya sirna dan kepahitannya berkelanjutan. Maka Imam Ibnu Qayyim jelaskan mengibaratkan hawa nafsu itu seperti apa ya? Seperti penyakit kronis gitu ya. Kalau diikuti terus nanti berujung apa? Kematian, tidak sembuh-sembuh. Tapi kalau mau ditahan, sabar, pelan-pelan diobati ya, insya Allah bisa. Penyakit kronis kan ya mungkin masih bisa ya disembuhkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nazi'at ayat 40 dan 41, "Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa." Bahkan balasannya apa? Surga. Dalam ayat ini disebutkan demikian. Kemudian yang poin ke-24 lebih kurang sama, firtika bi sabilil haram. Sebab melanggar jalan cinta yang diharamkan, Allah akan serupakan pelaku zina seperti hewan yang tidak mempunyai akal. Ya. Apa riwayatnya? Dahulu pada zaman jahiliyah ada seekor kera jantan yang menzinai kera betina. Lalu kera-kera lainnya mengintervensi, apa istilahnya, interogasi lah istilahnya, menghakimi lah, langsung dihakimi masa tapi oleh para kera sejenisnya, dihakimi, dirajam, sehingga kedua kera yang berzina ini mati karena dilempari batu oleh kera-kera yang lain. Sampai seperti itu. Ya, sampai seperti itu keadaannya di kalangan hewan ya. Apalagi di kalangan manusia. Nah, kemudian poin 25 sedikit lagi. Poin 25 tentang masih berkaitan dengan melawan hawa nafsu ya. Fa inna mutaba'atahu
ad-da'ul akbar wa mukhafatahu asy-syifa'ul a'zam. Jika engkau menghadapi dua hal yang sama samar, maka periksalah mana yang lebih dekat dengan nafsumu. Jika terbukti, maka jauhilah. Lalu jauhilah. Karena mengikuti hawa nafsu merupakan penyakit yang akut. Itu terjemahan dari ad-da'u al-akbar. Ya, fa inna mutaba'atahu, mengikuti hawa nafsu, ad-da'u al-akbar. Ya, dia penyakit kronis tadi sudah kita sebutkannya. Wa mukhalafatahu asy-syifa'ul a'zam. Melawannya, menentangnya merupakan kesembuhan yang paling mujarab. Ini penting sekali. Ya, poin-poin seperti ini beliau sampaikan dengan redaksi yang indah ya. Padahal kalau di kitab-kitab yang lain juga ada pesan-pesan seperti ini, namun bentuknya alinea atau teks biasa ya, yang tidak bersajak, tidak indah. Namun Ibnu Qayyim dengan kepakaran bahasanya, beliau jadikan kalimat-kalimat indah, namun tetap berfaedah. Sedikit lagi, 2 poin lagi selesai. 26 tentang pohon cinta dalam hati. Fal mahabbatu syajaratun fil qalbi, ya, bahwasanya cinta itu ibarat atau laksana pohon dalam hati. Kenapa? Karena akarnya itu berupa ketundukan, adalah ketundukan kepada kekasih yang dicintai. Ya, kepatuhan juga bisa. Maka kalau karena cinta tanpa ketundukan itu cinta palsu. Ya kan? Kalau tidak tunduk berarti palsu cintanya. Kita mengaku cinta kepada Allah tapi tidak tunduk dengan syariat sholat 5 waktu. Sholatnya bolong-bolong. Yaitu bukan cinta namanya. Yang kedua, dahannya adalah mengenalnya. Ma'rifatullah, mengenal Allah misalnya. Kaitannya dengan Allah ya berarti mengenal Allah. Rantingnya adalah ketakutan kepadanya. Takut sama Allah. Takut atau malu juga bisa. Malu nanti di bawahnya. Takut akan hukuman gitu ya. Azab Allah. Daun-daunnya adalah rasa malu kepadanya. Buahnya adalah ketaatan kepadanya dan air yang menghidupinya adalah dengan menyebut namanya. Sebagaimana dalam surat Al-Ibrahim ayat 24, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibah asluha sabitun wa far'uha fis sama." Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik pula, akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit. Ya, sama ya. Jadi redaksi ini eh, sumbernya dari Al-Quran. Yang terakhir, hakikat kesatria dalam Islam. Ya, kita baca an agzaron nas apa ini bacanya? An agzaron nasi muru'atun asyadduhum mukhalafatan lihawahu. Orang yang paling kesatria, anna agzaran nas, ya, orang yang paling kesatria adalah orang yang paling keras dalam menentang hawa nafsunya. Orang yang mampu mengalahkan hawa nafsunya itu lebih kuat daripada orang yang menaklukkan sebuah kota sendirian. Wah, ini perumpamaannya indah sekali ya. Jika hawa nafsunya yang menang, hati menjadi gelap dan muncul kebencian, kejahatan, serta permusuhan. Bagaimana penjelasan Ibnu Qayyim? Beliau mengatakan, kehormatan diri atau muru'ah yang sejati tidak terletak pada kekuatan fisik, melainkan pada ketegasan seseorang dalam berkata tidak pada keinginan yang membawa kerusakan atau hawa nafsu. Sehingga penakluk yang sebenarnya adalah bukannya menaklukkan kota sendirian ya. Ya, bukan. Kenapa? Kita lihat penjelasan beliau, mengalahkan diri sendiri jauh lebih sulit daripada mengalahkan musuh lahiriah. Misalnya di sebuah kota tadi ya, menaklukkan kota itu kemenangan atas orang lain. Sementara menaklukkan hawa nafsu adalah kemenangan atas ego sendiri. Jadi kalau perang itu menangnya atas kepada orang lain, terhadap orang lain. Kalau bisa menaklukkan hawa nafsu berarti menangnya atas ego sendiri. Maka inilah ya yang disebutkan dalam poin ke-27. Dalilnya juga ada beberapa di tadi surah An-Nazi'at itu sudah disebutkan ya. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa inna jannata hiya ma'wa.
Adapun orang yang takut kepada kehebatan Allah dan menahan diri dari hawa nafsunya, maka surga tempat tinggalnya. Maka itu yang lebih baik ya dibandingkan adu kekuatan fisik. Ya. Dan disebut dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim, hadis yang terkenal, laisa syadidu bisur'ah, innama syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang kuat bukanlah yang pandai bergulat, tapi yang mampu mengendalikan dirinya saat marah. Alhamdulillah, selesailah pembahasan singkat dari sesi pertama. Kesimpulan karya Ibnu Qayyim ini adalah bahwasanya Ibnu Qayyim dalam kitabnya ini Raudhatul Muhibbin wa Nuzhatul Mustaqin yang kalau diartikan adalah taman orang yang jatuh cinta dan memendam rindu, menjelaskan bahwa Allah menciptakan rasa cinta dalam hati manusia sebagai ujian. Jika cinta itu diarahkan untuk membantu ketaatan kepada Allah, maka itu menjadi ibadah. Namun jika cinta itu menjadi Tuhan baru, sembahan yang baru, ya, yang membuat seseorang melanggar hukum Allah, ya, seperti disebutkan dalam poin-poin di atas tadi, maka itulah cinta yang semu bahkan merusak seorang hamba. Mungkin itu yang bisa kita bahas. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair.